Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Najwa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media sosial. Apa sih yang dimaksud dengan media sosial? Menurut Dave Karpen pada tahun 2011, media sosial merupakan suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antara individu maupun antara kelompok gitu. Di media sosial, kita dapat membagikan informasi berupa konten, berkomunikasi, hingga mencari koneksi. Dengan banyaknya pengguna media sosial, penyebaran informasi pun semakin cepat. Para pengguna media sosial banyak sekali berinteraksi dalam menggunakan platform-platform digital seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, awal mula media sosial tercipta ini terjadi pada 24 Mei 1844. Media sosial awalnya adalah serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Pada waktu itu, Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf untuk kali pertama kepada publik. Media sosial dipelopori oleh munculnya Advanced Research Project Agency, networking yang dilakukan pada tahun 1969. Jaringan digital ini diciptakan oleh Departemen Pertahanan AS untuk menghubungkan para ilmuwan dari 4 universitas untuk saling berbagi perangkat atau perangkat keras dan data lainnya. Kemudian, pada tahun 1987, National Science Foundation meluncurkan jaringan digital yang lebih kuat. Setelah berjalan selama 1 dekade, tepatnya pada tahun 1997, National Science Foundation meluncurkan platform media sosial pertamanya kepada publik. Namun, menurut Historia of the Networking di situs Digital Trends, tumbuh dan kembangnya internet pada tahun 1980 hingga 1990 berpotensi untuk memperkenalkan layanan komunikasi online, misalnya seperti CompuServe, American Online, dan Prodigy. Layanan komunikasi ini berhasil menyediakan kepada pengguna untuk berinteraksi melalui email, papan pesan, hingga obrolan online real time. Hal tersebut yang menjadi salah satu pendorong lahirnya jaringan media sosial paling awal, yaitu SickDigest yang meluncur pada tahun 1997. SickDigest merupakan sebuah platform media sosial yang pertama membuat pengguna untuk saling terhubung dengan kontak dunia nyata, misalnya seperti membuat profil di dalam database. Setelah kemunculan media sosial SickDigest ternyata hanya berumur pendek, namun pada tahun 2001, dunia teknologi kemudian kembali membuat inovasi dengan menghadirkan sebuah media sosial baru yang bernama Friendster. Friendster berhasil menarik jutaan pengguna dengan hanya melakukan pendaftaran alamat email dan jaringan online dasar. Penerbitan blogger yang dibuat oleh perusahaan teknologi Viral Labs secara resmi dibeli oleh Google pada tahun 2003. Sementara itu, layanan komunikasi media sosial setelah diluncurkan pada tahun 1999, weblog atau blog yang bernama situs penerbitan Live Journal mulai banyak diminati oleh banyak orang. Sementara itu, berselang beberapa tahun kemudian, platform penerbitan blogger yang dibuat oleh perusahaan teknologi Viral Labs secara resmi dibeli oleh Google pada tahun 2003. Pada tahun 2002, layanan jaringan sosial dari media sosial yang bernama LinkedIn berhasil menarik perhatian banyak pengguna. Media sosial ini sendiri didirikan untuk para profesional yang sedang mengembangkan karirnya. Setelah hampir 2 dekade, LinkedIn telah bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu media sosial ternama di dunia dengan lebih dari 675 juta pengguna di seluruh dunia. LinkedIn saat ini tetap menjadi situs media sosial seseorang yang ingin mencari kerja maupun pihak perusahaan yang sedang mencari sumber daya manusia. Media sosial telah mengubah hubungan sosial dengan memberikan kemudahan berkomunikasi dan terhubung dengan orang-orang dari berbagai negara. Adapun platform digital yang mempermudah kita dalam mendapatkan informasi dengan apa yang kita inginkan di media sosial. Hal ini membawa pengaruh besar dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya sosial media, hubungan yang terbentuk bersifat instan karena berkomunikasi menggunakan jaringan internet, menggantikan interaksi langsung dengan interaksi yang terbatas melalui bentuk teks, video, dan gambar. Menurut Anang Sugeng Cahyono, media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat web pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang berhubungan dalam media sosial yang sama gitu, untuk berbagi informasi dan berkomunikasi
dalam konteks informasi, media sosial memegang peran dalam penyebaran yang cepat. Namun, sifat penyebaran informasi yang cepat dapat mengakibatkan penyebaran berita palsu atau disinformasi gitu. Jadi jangan asal ngasih berita ya, ngasih info yang belum tentu valid gitu. Di sini kita dapat mempertimbangkan dampak-dampak ini dengan memahami secara kritis bagaimana penggunaan platform tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial mereka dan mengambil langkah yang bijak untuk menjaga keseimbangan antara dunia dalam jaringan dalam kehidupan yang nyata. Namun, dengan begitu pula penyebaran hoaks di media sosial sangatlah mudah. Langkah-langkah penting dalam menyampaikan informasi yang valid bisa dilakukan dengan menonton stasiun televisi, membaca koran, ataupun mendengarkan radio. Nah, orang-orang cenderung mendengarkan informasi yang menurutnya benar, membagikan lagi kepada kerabat-kerabatnya. Hal ini mengakibatkan penyebaran hoaks atau misinformasi dengan mudah gitu. Kita sebagai pengguna media sosial juga harus bijak dalam memilih dan memilah informasi yang kita dapat melalui media sosial. Dengan penyebaran yang cepat, komunikasi yang mudah membuat interaksi antar manusia secara fisik menjadi berkurang. Hal ini mempengaruhi sisi sosialisasi dalam diri manusia. Ada berbagai fungsi media sosial seperti yang kita ketahui. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya media sosial yang mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kalian bisa video callan menggunakan WhatsApp ataupun Instagram hingga membagikan audio gitu. Kayak kita ngomong melalui audio gitu. Ataupun kita membagikan aktivitas yang kita lakukan di sosial media seperti di Instagram gitu, membuat story Instagram ataupun TikTok. Yang kedua itu untuk membangun branding. Nah, di sini kita dapat membuat citra diri melalui media sosial seperti menggunakan aplikasi LinkedIn ataupun kayak kalian ingin membuat branding untuk mencari pekerjaan bisa menggunakan LinkedIn kan. Nah, yang ketiga untuk merintis usaha. Kita dapat membuat usaha melalui media sosial seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya gitu. Dan kita tuh bisa buat jualan ataupun bahkan sekarang ada TikTok Shop juga. Dan kebanyakan nih sekarang ibu-ibu lihat di status WhatsApp-nya tuh suka posting-posting tuh jualan di WhatsApp juga dengan menggunakan foto-foto gitu yang diposting di status mereka. Dengan berbagai macam variasi media sosial saat ini, masyarakat semakin nyaman hidup dalam internet dan menghabiskan waktu di media sosial. Berbagai macam konten bisa didapatkan dengan mudah dan instan gitu. Nah, kebanyakan sekarang nih aku tahu informasi-informasi ataupun berita tuh dari TikTok ya. Karena sekarang TikTok benar-benar informasinya lebih cepat ya menurut saya. Adapun manfaat media sosial, yang pertama sebagai sarana belajar dan berbagi informasi. Kalian bisa belajar menggunakan media sosial gitu. Kalian bisa baca buku di menggunakan media sosial gitu, aplikasi-aplikasi yang kalian bisa dapatkan. Sarana dokumentasi dan administrasi, tempat untuk penyimpanan data dan berbagai konten. Yang ketiga ada sarana perencanaan dan manajemen, digunakan untuk perencanaan, strategi, dan manajemen. Yang keempat adalah sarana kontrol dan evaluasi, memungkinkan kontrol, evaluasi, dan pengukuran kinerja. Media sosial ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan dalam branding usaha, untuk manajemen, atau sarana kontrol dan evaluasi. Nah, simpulannya, pengguna media sosial dapat memberikan kita berbagai macam informasi dengan cepat gitu. Dengan begitu pula, banyak informasi yang kita terima bisa jadi salah atau disinformasi ya. Maka dari itu, kita sebagai pengguna media sosial, kita harus dapat mencari tahu kebenarannya dari suatu informasi yang kita dapat di internet gitu. Dan gitu, media sosial seharusnya menjadi tempat kita saling bertukar informasi dengan orang-orang yang memiliki batas jarak dan waktu dengan kita, namun bukan berarti kita mengabaikan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Bergaul atau bersosialisasi dengan orang-orang di dunia maya adalah hal terbaik. Interaksi di dunia maya menjadikan kemampuan dalam bersosialisasi menjadi menurun. Karena itu, kita harus baik-baik menggunakan media sosial ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.